tentang statement Kemendikbud bahwa kuliah itu adalah kebutuhan tersier itu bagaimana seorang Bapak Ingat? Oke, baik. Jadi secara teori kebutuhan manusia itu ada 3 tingkatan. Oh iya benar. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Iya. Primer ini biasanya kebutuhan yang sifatnya mendasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, gitu kan. Kalau sekunder itu kebutuhan yang menunjang daripada dasar tadi seperti misalnya kendaraan atau handphone, gitu kan. Kalau tersier itu kebutuhan mewah seperti perhiasan, ya, atau kendaraan mewah, rumah mewah dan sebagainya. Nah, bicara tentang ada anggapan bahwa pendidikan itu dikatakan sebagai kebutuhan tersier, gitu ya. Iya benar Pak, benar sekali. Untuk menjawab ini kita perlu melihat pada negara mana statement itu dimunculkan. Karena begini, pernah mendengar teorinya seorang pakar psikologi Abraham Maslow? Oh, Pak Abraham Maslow. Ini hierarki tentang kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. Iya benar-benar. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Fisiologi itu sama dengan yang dasar tadi, primer tadi, ya, makanan, tempat tinggal, ya, pakaian, ya, itu sangat mendasar. Rasa aman itu keteraturan, stabilitas. Kalau sosial itu relasi, keluarga, teman-teman, itu kebutuhan sosial. Yang berikutnya kebutuhan penghargaan itu tentang pencapaian kita itu dihargai atau diapresiasi oleh orang lain. Dan paling tinggi itu kebutuhan tentang aktualisasi diri itu tentang ilmu pengetahuan dan ideologi lah seperti itu. Nah, kalau di negara maju, kebutuhan manusia itu sudah levelnya bisa kita katakan di penghargaan dan aktualisasi diri itu paling tinggi. Berarti ini 2 item ini ya Pak? Mereka sudah bicara bagaimana mendapatkan penghargaan dan bagaimana mengaktualisasikan diri itu di negara maju. Kalau di negara berkembang, kebutuhan manusia itu bermainnya di rasa aman dan sosial. Dasar juga bisa kita masukkan. Jadi kebutuhan tentang bagaimana hidup itu aman, teratur, dan memiliki hidup sosial yang baik. Di negara yang masih terbelakang itu masih bicara tentang kebutuhan dasar, bagaimana bisa survive hidup. Nah, artinya begini, bagi negara maju pendidikan itu sudah tidak bisa dikatakan tersier, karena itu dianggap hal yang pokok, yang primer bagi mereka, karena itu hal yang penting untuk aktualisasi diri, kan, untuk mendapatkan pengetahuan. Tadi kan melalui pendidikan di negara maju itu menjadi kebutuhan primer. Nah, mungkin kalau di negara berkembang mungkin kita masih katakan itu sekunder. Kalau di negara terbelakang, nah ini baru pendidikan dikatakan kebutuhan tersier, karena mereka tidak bicara tentang itu, tapi mereka baru bicara tentang bagaimana bisa hidup, bisa makan, bisa tinggal, punya pakaian. Gitu. Itu tergantung di negara mana kita bicara. Nah, Nesa dan Caca bisa menilai sendiri Indonesia ini di level negara mana, gitu kan? Terbelakang, negara berkembang atau maju. Disesuaikan dengan level itu aja. Gitu.